Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar garis. Sudah siap semua? Oke, kita lihat dulu peta konsep dari hubungan antar garis. Kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, pengertian garis, dan yang kedua adalah hubungan antara dua garis. Oke, yang pertama dulu pengertian garis. Di sini kita akan mempelajari 5 pokok. Yang pertama, garis lurus. Yang kedua, sinar garis. Yang ketiga, ruas garis. Yang keempat, garis vertikal. Dan yang kelima adalah garis horizontal. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari hubungan antara dua garis. Di sini kita akan mempelajari 3 pokok. Yang pertama, garis sejajar. Yang kedua, garis berpotongan. Dan yang ketiga adalah garis berhimpit. Oke, kita lanjut membahas dan mengulik tentang pengertian garis. Yang pertama, pengertian garis. Apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Yang selanjutnya, garis lurus. Apakah itu garis lurus? Garis lurus adalah garis yang memanjang tanpa batas di kedua ujungnya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari garis lurus di mana kedua ujungnya terdapat panah yang artinya memanjang tanpa batas. Yang ketiga, sinar garis adalah garis yang dimulai dari satu titik dan memanjang sampai tak berhingga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Dimulai dari satu titik, kemudian garis tersebut memanjang sampai tak berhingga. Dan yang selanjutnya adalah ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Contohnya seperti ini. Sebuah garis dibatasi oleh dua titik. Sampai sini paham? Paham ya? Kalau paham kita lanjut. Nah, yang selanjutnya garis berdasarkan arahnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, garis vertikal. Apakah itu garis vertikal? Garis vertikal adalah garis lurus yang arahnya memanjang dari atas ke bawah atau sebaliknya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari garis vertikal AB, di mana arahnya memanjang dari atas ke bawah atau sebaliknya. Atau dapat juga dikatakan bahwa garis vertikal itu garis yang berdiri. Oke, yang selanjutnya garis horizontal adalah garis lurus yang arahnya memanjang dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari garis horizontal MN di mana arahnya memanjang dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Atau dapat juga dikatakan bahwa garis horizontal itu adalah garis yang tidur. Oke, yang selanjutnya hubungan antara dua garis. Yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar adalah garis-garis yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang sampai tak terhingga. Contohnya bagaimana? Contohnya misal di sini ada suatu garis K, dia sejajar dengan garis N. Nah, garis K sejajar dengan garis N atau dapat ditulis seperti K sejajar dengan N, di mana garis-garis tersebut tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang sampai tak terhingga. Yang selanjutnya, garis berpotongan. Garis berpotongan adalah garis-garis yang akan berpotongan atau bertemu pada salah satu titiknya. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini contohnya seperti ini. Di sini ada suatu garis F. Dia berpotongan dengan garis R di titik O. Nah, ini adalah garis F dan garis R berpotongan di titik O. Dan yang selanjutnya adalah garis berhimpit. Garis berhimpit adalah garis-garis yang akan tampak seperti hanya satu garis saja. Contohnya di sini ada suatu garis AD
dia berhimpit dengan garis BC. Garis AD berhimpit dengan garis BC. Jadi garisnya itu tampak seperti hanya satu garis saja. Oke, yang selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, garis sejajar. Contohnya bagaimana? Nah, ini adalah contoh dari garis sejajar. Garis-garis pada zebra cross. Dia ini saling sejajar. Yang selanjutnya, garis berpotongan. Contohnya pada kincir angin ya, di mana kedua baling-balingnya itu dia berpotongan di pusat kincir angin. Dan yang terakhir adalah garis berhimpit. Contohnya pada pukul 12.00 jarum panjangnya dan jarum pendeknya itu dia saling berhimpit. Jadi tampak seperti hanya satu jarum saja, padahal terdapat dua jarum, yaitu jarum panjangnya dan jarum pendeknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.